Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktian Herlando akan menjelaskan tentang manajemen ASN, yaitu mata pelajaran oleh Bapak Riki. Beliau menjelaskan tentang manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah suatu pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, yang memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN itu dibagi menjadi dua ya, menurut jenisnya. Yang pertama PNS, pegawai negeri sipil, dan yang kedua P3K atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Keduanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bisa lolos menjadi keduanya ya, menjadi ASN tentunya. Kedudukan atau peran ASN dalam pekerjaannya yaitu yang pertama pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik tentunya, yang ketiga ada perekat dan pemersatu bangsa. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, peran dari ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan. ASN juga bertugas dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Ketentuan ini diatur oleh undang-undang. Hak ASN itu menurut jenisnya, kalau PNS itu mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Bedanya hanya satu, yaitu untuk P3K tidak memiliki tunjangan pensiun ya. Itu. Kemudian berdasarkan pasal 92 Undang-Undang ASN, pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum untuk ASN. Sedangkan kewajiban ASN adalah suatu beban atau tanggung jawab yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah: yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab, pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan sungguh-sungguh. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kita sebagai ASN ini harus bersedia ditempatkan di seluruh
wilayah Kesatuan Republik Indonesia dimanapun itu. Di tempat yang membutuhkan, kalau kita ditunjuk oleh atasan, oleh pemerintah, harus di tempat yang di sana kita harus mau. Kode etik ASN dan perilaku ASN yaitu yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara tentunya. Selanjutnya, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Demikian mungkin yang bisa saya serap untuk mata pelajaran manajemen ASN. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.